buang aja Tritunggal tong sampah. Sejak kapan kalau ada video saya bilang begitu, Bang? Saya yang harus dibuang ke tong sampah, Bang. Oh, bukan begitu, Bang. Jangan salah. Tidak pernah, ya. Jadi intinya, Bang, ketika Anda mengatakan statement seperti statement itu, Anda harus siap beradu argumen dengan tetangga-tetangga sebelah. Ketika Anda bilang begitu tadi, Bang, Anda berhadapan dengan para orang-orang yang ingin mengcounter iman. Dan itu yang saya hadapi, Bang. Seperti itu. Coba, Bang. Anda mau coba saya menjadi orang Islam? Mau coba saya jadi orang Islam baru Anda duduk di posisi saya? Mau coba? Nggak mau coba sih, karena saya udah pernah melihat abang juga ketika diskusi dengan orang Islam gitu. Udah sering saya pantau emang abang. Ya, kalau mau coba nggak apa-apa, biar saya coba begitu. Oke, gitu ya. Saya turunkan ya. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya turunkan. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, semua statement-statement saya itu keluar dalam konteks perdiskusian atau perdebatan. Nggak pernah saya tiba-tiba ngomong begitu. Ada orang Kristen saya bilang, buang aja Tritunggal tong sampah. Nggak pernah. Kalau seperti itu udah beda itu maksudnya. Saya tidak pernah. Saya tetap menghormati seperti itu. Bagi teman-teman yang mau memperkenalkan konsep seperti itu, silakan. Tetapi kalau Anda bingung sendiri, terus nanti di lapangan Anda diketawain seperti bom-bom, itu urusan Anda. Seperti itu. Coba cari di dalam Alkitab Tritunggal. Nanti itu pertanyaannya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Manurung. Silakan Manurung. Silakan Manurung. Halo, Bang. Oke. Kita kasih naik yang berikutnya ada Martinus. Ya, silakan Martinus. Silakan Martinus. Halo Martinus. Halo Bang Edis, selamat malam. Selamat malam Bang, silakan Bang. Kenalan dulu Bang, Abang dari mana? Silakan. Iya, saya dari Mandailing Natar dan agama Katolik lah. Oke, silakan Bang, apa yang mau Bang sampaikan Bang? Iya, beberapa perdiskusian yang telah saya ikuti selama ini, begitu terutama dulu diskusi tentang agama sebelah ya, itu adalah Islam ya. Sebenarnya pun di situ saya juga bangga sekali karena berani sekali Bang Edis ini memberikan statement tentang Yesus Kristus di hadapan Muslim yang begitu banyak kan. Baik, tetapi pada proses perjalanannya, tetapi pada proses perjalanannya, loh, bisa kok menghadapi Islam kok Anda mengeluarkan statement-statement begini. Nah, inilah yang sesat ini. Nah, coba yang mana? Di antara ini semua poin-poin ini sebenarnya poin-poin yang keluar dalam perdebatan saya dengan Islam. Coba, yang mana yang menurut Anda itu tidak biblikal atau sesat? Memang semua itu, cuman hanya itu tadi karena nomor 3 itu Tritunggal hipostasi dibuang ke tong sampah. Sebenarnya saya di situ pun bertanya, apa maksudnya itu? Apakah Tritunggal itu dibawa ke tong sampah? Tapi setelah tadi mendengarkan kawan yang satu itu bertanya di situ ya, saya juga paham. Oh, berarti itu maksudnya. Oh, itu maksudnya Bang Edi sini memberikan poin yang ketiga itu. Saya juga mengerti. Oke, kalau menurut gitu. Abang, kira-kira menurut Abang hal-hal seperti ini perlu nggak dibuang ke tong sampah? Sebentar ya, saya kasih contoh. Ya, saya balik dulu kamera saya. Inilah yang kata bom-bom itu Tritunggal.
ketika Bom-Bom berdiskusi, ini saya tunjukkan videonya. Dia itu ditanya soal Tritunggal. Ada orang Muslim bertanya, Bom-Bom, coba Bom jelaskan dulu sama saya Tritunggal. Apa itu Tritunggal? Nah, ketika dia menjelaskan, saya lihat bukan cuma orang Muslim yang ketawa, semua orang ketawa. Ini saya tunjukkan dulu kepada Anda. Sebentar, tapi apakah ini ya, Pendeta Bom-Bom menjelaskan iman Tritunggal. Paham lagi, tapi tidak tepat. Kelamaan. Cukup puas. Dia pun menjelaskan bahwa dia kita siapa. Mumet, yang ada itu mumet, orang dengar tuh mumet. Allah pribadi hakikatnya pulpen Allah punya pulpen 3 pribadi. Mumet, yang ada itu mumet. Nah itu bang yang saya bilang itu, yang saya maksudkan dibuang ke tong sampah itu bang. Tidak pernah saya mengatakan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu dibuang ke tong sampah. Begitu. Konsep-konsep pemahaman orang itu loh yang perlu dibuang ke tong sampah karena bikin orang mumet. Coba kalau nggak percaya, tanyain Bom-Bom Tritunggal. Di situ dia akan mumet dia. Gimana? Gitu. Jadi kalau abang sudah paham maksudnya ya? Iya. Sebenarnya inilah yang diartikan artinya bertentangan pendapat dalam suatu perjalanan untuk menunjukkan Kristus kepada orang-orang. Jadi yang namanya saja bang, dalam 12 murid Yesus itu juga pasti ada yang lemah-lemah, ya kan? Itu tapi kalian yang debater-debater seperti ini, beberapa orang saya tengok, sebenarnya saya sebagai pengikut Kristus bangga sekali. Berarti inilah orang-orang yang menunjukkan Kristus di dalam dirinya. Saya aja belum tentu bisa, apalagi melalui media sosial. Ya, kita ambil bagian masing-masing bang. Begini, bagian masing-masing. Orang yang pelayanannya di medsos seperti ini tentu berbeda sendiri. Nah, tetapi bang kan ada orang yang mengganggu nih. Saya seperti Bom-Bom inilah orang yang mengganggu. Kerjanya itu ganggu terus begitu. Kayak selama inilah, aku pun melihat adalah ungkapan-ungkapan dari Bang Edis apa begini tentang apa Patung Muda Maria. Aku ya biarkan aja gitu, ya penting itu kan menurut aku nggak apa, ya udah biarkan aja lah. Iya, makanya bang, makanya di sini tuh saya memberikan challenge saya itu adalah coba statement saya itu biblikal atau enggak gitu loh. Ya, betul. Ada nggak hipostasis union dalam Alkitab? Ada nggak? Enggak. Nah, ada nggak Tritunggal dalam Alkitab? Ya nggak ada bang. Ya udah, kalau nggak ada, terus orang bilang nggak ada, ya nggak apa-apa, nggak usah disesat-sesatkan. Kalau Anda ingin menjelaskan Tritunggal, silahkan. Ya, betul. Tetapi yang saya lihat bang, ketika orang jelasin Tritunggal, biasanya orang Islam itu biasanya dia malah lari terkentut-kentut, malah ketawa.
Begitu, gitu loh. Jadi nggak efektif menurut dalam pengalaman saya nggak efektif kok. Masa saya harus bilang efektif? Nggak efektif. Begitu. Lebih bagus jelaskan saja apa yang ada dalam Alkitab, bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Bagaimana kok bisa? Ini, jadi Bapa di surga mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Kenapa kok diutus? Untuk menyelamatkan manusia. Jadi Anda harus percaya kepada Yesus yang diutus oleh Bapa di surga. Begitu. Anda harus mengikuti Dia, menjadikan Dia sebagai Tuhan, sebagai Tuhan Anda. Apa maksudnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Tuhan? Banyak orang berpikir menjadikan Yesus sebagai Tuhan artinya menjadikan Yesus sebagai jenis partikel tertentu. Bukan begitu. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan artinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Yesus harus dibuat menjadi raja penguasa hidup dia, yang mengatur dan mengendalikan dia. Yesus tuh harus bertahta, merajai seseorang, merintah dia. Jadi yang pegang kendali seseorang itu harus Yesus. Begitu. Itu maksudnya membuat Yesus jadi Tuhan. Jadi Tuhan itu maksudnya itu. Itu yang dibilang Alkitab tuh itu. Gitu loh. Bukan membuat Yesus jadi, oh Yesus berarti sejenis partikel tertentu. Bukan. Karena banyak orang berpikir seperti itu, Pak. Nah, kemudian setelah Yesus naik ke surga, baru Tuhan Yesus itu memberikan yang namanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu juga dia harus jadi Tuhan juga, harus jadi Tuhan juga dia. Makanya orang Kristen yang sejati harus diperintah oleh Bapa di surga, dan juga diperintah oleh Tuhan Yesus, dan juga diperintah oleh Roh Kudus. Jelas itu, Bang. Gak mumet-mumet, pulpen 3, hakikat, mumet, Bang. Apa yang didapat dari situ gak ada, Bang. Itu makanya kekristenan itu membentuk seseorang, menjadikan seseorang menjadi manusia-manusia yang dikendalikan hidupnya oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Simple. Orang tuh langsung nangkep. Berarti saya harus Bang. Harus takluk tunduk kepada Bapa di surga? Iya. Kepada Yesus juga? Iya. Kepada Roh Kudus juga? Iya. Simple kan? Iya. Gitu. Karena Daripada pulpen 3 ya. Hakikatnya fungsinya sama. Apa yang diomong juga yang orang muntah. Itu yang saya beritakan supaya teman-teman paham. Menurut saya ibaratnya apa ini, kita mendengarkan dengar negara Amerika. Di negara Amerika itu seperti ini, tetapi seseorang yang bersaksi seperti itu dia tidak pernah melihat Amerika itu bagaimana sebenarnya. Jadi seperti yang Abang beritakan. Betul, Bang. Jadi, Bang, gini. Pertama begini, untuk hal-hal kosmik, saya bilang kan, untuk hal-hal yang bersifat kosmik, bagaimana bagaimana korelasinya, itu memang nggak bisa kita jelaskan, Bang. Jadi nggak usah maksa, begitu. Hal yang dipentingkan adalah bagaimana kita hidup. Bagaimana hubungan Bapa, Putra, Roh Kudus? Karena kita belum naik ke surga. Iya, kita belum naik ke surga. Gitu. Yang jelas bahwa Bapa mengasihi sang putra, sang anak, ya kan, sehingga memberikan sang anak itu ke dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baiklah, Bang, artinya semua itu adalah ujian Abang dan cobaan. Yang penting Abang itu tetap fokus dalam untuk menyatakan Kristus di dalam diri. Ya, kalau sekarang terus terang saja, Bang, saya belum bisa fokus. Sekarang saya masih terganggu dengan para begundal ini lah. Makanya saya suruh mereka itu naik begitu. Jadi kita kasih dulu kesempatan kepada mereka, Bang, ya. Oke? Oke lah. Selamat malam. Malam, Bang. Ya, ayo silakan yuk.
Yang mengatakan bahwasanya saya sesat, yang mengatakan bahwa statement saya tidak biblikal, silakan. Jangan nomor 3 dan nomor 6 terus. Nomor 3, nomor 6 ini paling laris, teman-teman. Ayo silakan. Sekali-kali pilih nomor 1, pilih nomor 1 udah, nomor 2 kayaknya belum nih. Yuk, nomor 2. Ayo silakan nomor 2. Karena ada yang ngomong sama saya begini. Edis itu saksi Yehova. Kenapa Edis saksi Yehova? Karena Edis katanya Edis Yesus itu Tuhan. Berarti Edis itu saksi Yehova. Ayo silakan naik ke sini. Siapa orangnya? Rudi Iskariot. Ayo silakan, Rudi Iskariot naik ke sini. Rudi, silakan Rudi. Rudi Iskariot atau pengganti Rudi, coba di kolom komentar yang mengatakan Yesus itu Tuhan, dia seorang saksi Yehova. Coba naik ke sini. Coba naik ke sini. Liwa Olala. Oke, kita kasih naik Liwa Olala. Liwa Olala. Oke, kita kasih dia naik. Saudara-saudara, silakan Liwa Olala, nyalakan kamera Anda. Yuk. Kalau Yesus itu Tuhan, berarti saksi Yehova dia. Silakan. Halo Bang Liwa, apa kabar Bang Liwa? Ini Muslim ini ya. Anda Muslim Bang? Muslim. Bang, mohon maaf Bang, sesinya ini lagi ngobrolin ini dulu Bang. Nanti kalau abang jadi lain pula. Oke Bang ya, maaf ya. Oke, saya turunkan ya Bang ya, maaf. Ayo silakan. Ini teman-teman, saya mau konsen dulu ya dengan tubuh Kristus. Saya mau konsen dulu dengan tubuh kekristenan ya, supaya jangan ada lagi orang-orang yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang mau mengatakan bahwa Yesus Tuhan itu adalah saksi Yehova. Silakan naik kemana? Tolong ketik di kolom komentar. Tolong ketik di kolom komentar, silakan. Yesus Tuhan, berarti dia saksi Yehova. Silakan. Silakan. Aku Katolik. Oke, aku Katolik. Aku Katolik. Sebentar, saya lihat dulu namanya di kolom antrian. Tidak ada Bang. Jangan komentar mau naik. Oh ada. Oke, saya kasih naik. Aku Katolik, silahkan nyalakan kamera dulu Bang. Dis, kau jangan bahas-bahas Katolik, Dis, memang babi kau Dis ya. Kalau berani kau ke Indonesia, Dis. Sini kau ke Indonesia, babi kau. Tenang. Kau jangan Nyala bahas-bahas kamera Katolik, dulu kau babi. ngomongnya Bang. Silakan. Kau potong Kamera nyala kepala dulu. sini kau ke NTT, kau sini kau babi kau anjing kau. Penggal Kamera kepala nyala kau. dulu, Kau jangan ngomong. bahas Katolik kau babi. Kau kesini kau ke Indo. Berani kau ke Indo. Kamera berani kau. nyala dulu. Hah? Kau penggal palamu ya. Kau jangan bahas Katolik kau ya babi kau anjing kau. Kamera nyala dulu, kamera. Nyala dulu kamera. Sini kau anjing kau babi kau emosi. Ya kameranya nyala dulu. Gimana saya mau ke situ kalau kameranya belum nyala? Ayo berantem ayo. Ayo berantem. Kamera nyala dulu. Berantem. Tarik napas. Ayo berantem kita yuk. Tarik Ayo berantem napas. kita, ayo berantem. Sini. Tarik sini, napas, babi. hembuskan. Aku penggal pala kau ya. Aku penggal. Tarik kau. napas dulu Bang. Kau tahu nggak Kan kalau udah nggak ada kena Katolik kau pembatasan nggak ada lagi kita. Indonesia kau anjing kau. Bentar. Kena pembatasan kita 10 menit teman-teman. Gara-gara dia. Aduh, udah pembatasan kita. Coba teman-teman yang mau naik begitu open kamera. Nyala kamera. Jangan ngamuk-ngamuk, jangan kejang-kejang. Begitu, yuk silakan. Saya kan sudah bilang sama kalian. Penyembah patung dengan penyembah batu itu 11-12. Ya. Otak mereka tidak didesain untuk berpikir. Otak mereka didesain untuk membenarkan sesuatu. Begitu. Jadi ada setan yang menguasai diri mereka. Ya. Seperti itu. Percayalah, pengalaman saya panjang pengalaman saya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Coba di kolom komentar yang mau membahas isu nomor 2. Ayo. Karena saya dengar Edis itu mengatakan Yesus Tuhan katanya. Kalau Yesus Tuhan berarti dia itu saksi Yehova.
Ayo silakan coba naik. Dan Anda mau diskusi ya. Soalnya ini kita kena pembatasan 10 menit. Gara-gara omongan tadi itu 10 menit visibilitas dibatasi. Oke, tap dulu lah. Tap layar dulu, share dulu, share lalu. Jadi kalian sudah lihat kelakuannya sama kembar? Iya, kembar mereka. Kita kasih naik ada Marcelinus. Silakan Marcelinus. Silakan Marcelinus. Cuman sayangnya pengecut begitu loh. Nggak berani ngomongnya itu nyala kamera. Kalau ngomong nggak nyala kamera ngapain? Silakan. Kenapa RK ajak nantang ke Superboy tidak berani? Kamera dulu nyala bang, kamera. Nanti Anda saya tanggapi, silakan. Kamera nyala, terus Anda ngomong, nanti gantian saya ngomong. Kamu takut ditanya susah sih. Kalau Berani, ditanya kan? kamu matikan aku. Bukan tidak berani matamu itu. Iya, kameranya nyala dulu bang. Kameranya nyala dulu. Makanya dimaki-maki terus begitu. Apalah yang mau didengar Masih dari baik. abang? Abang nggak mau nyalakan kamera. Heran jadi mereka itu. Kita kasih naik ada. Coba di kolom komentar yuk. Ayo, saya membahas nomor 2. Nomor 2, Tuhan Yesus. Ayo, Tuhan ya, Tuhan. Ayo silakan. Silakan di kolom komentar siapa yang mau membantah Yesus itu Tuhan atau perkataan Tuhan Yesus, siapa? Di kolom komentar tolong, saya begitu, silakan. Saya masih menunggu. Oke, ini ada kata-kata saya. Sidai. Gak ada, dia cuma ngomong aja di kolom komentar. Coba siapa lagi? Jangan nomor-nomor yang lain dulu, kita nomor 2 dulu, nomor 2. Saya soalnya kebut banget teman-teman. Kebut banget kolom komentar kayak itu. Saya mana tadi? Ikan sapu-sapu. Ah, ini dia, ikan sapu-sapu. Namanya juga ikan sapu-sapu. Saya nonton berita katanya lagi pemusnahan ikan sapu-sapu. Ayo silakan ikan sapu-sapu. Nyalakan kamera bang. Oke bang, Silakan. siap. Kamera nyala. Oke. Udah. Kenalan dulu bang. Bang Kristen atau Islam? Katolik kita, Bang. Terima kasih bang. Enggak, Kita bahas nomor kemarin 2 kan- ya bang ya. Enggak, aku masih kemarin itu ladies ya pucat dari ini kan. Bahas nomor 6 itu. Tadi saya bilang nomor 2 bang. Nomor 6 terus ini bosan bang. Sudah Enggak, terbukti kita bang. selesaiin dulu. Artinya biar orang-orang Katolik yang masih awam gitu kan, biar tahu penjelasannya arti daripada patung gitu. Ya, silakan Boleh ya. ya. Bilang tadi nomor 2 kok. Ya silakanlah. Bagaimana kita ngalah Sebentar aja lah. aja ladies ya. Silakan bang. Silakan. Nah, kan dibilang di situ jangan membuat patung. Kalimat sederhananya aja, jangan membuat patung seperti yang ada di langit, di bumi dan di laut. Nah, Bukan seperti aku bang. tanya ladies, Bukan seperti. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Baik yang menyerupai di langit di atas, maupun di bumi, maupun di air, di bawah bumi. oke. Jangan Ya, engkau sujud sekarang- kepadanya. Sekarang aku tanya dulu lah, Tuhan, Lai percaya sama Tuhan? Tuhan Yesus. Iya, baik Iya. Tuhan Allah juga. Nah, berarti Jangan bang, Lai nanti kalau yakin Allah sama- nanti Tuhannya orang Islam bang. Oke, Tuhan Yesus, oke. Ya silakan. Tuhan Yesus, Lai percaya Tuhan Yesus yang Maha Tahu. Maha tahu. Kalau itu nanti masih debat tebel bang. Bukan, ini aja pertanyaan aja, iya atau tidak, itu aja. Karena
Oke, iya dulu lah, ya silakan. Ah, kan di situ dibuat jangan membuat patung yang ada di langit, di bumi, dan di bawah laut. Sekarang gini, patung itu terbuat setelah Yesus mati atau sebelum Yesus lahir atau di masa Yesus masih hidup? Patung Maria. Baik Maria ataupun Yesus. Karena di Katolik itu ada 2 patung, bahkan 3. Oh ya, tentu saja itu terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Bahkan ratusan Nah. tahun setelah itu. Nah, kan yang dibuat pertanyaan di situ kan jangan membuat patung yang ada di langit, di bumi, baik pun di laut. Sekarang pertanyaanku, Yesus itu ada di mana? Maria itu ada di mana? Apakah di bumi? Apakah di langit? Apakah di laut? Ini nyambung saya sama abang ini loh. Loh, kok nggak nyambung? Kan tadi aku tanya, patung itu dibuat setelah Yesus mati apa sebelum Yesus lahir? Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ratusan tahun Nah. setelah itu bahkan. Nah, udah kan yang dibilang di situ. Makanya kadang di sini pintar merakit kata-kata tapi tidak mengartikan kalimat yang ada di Alkitab. Berarti maksud Anda gimana? Maksudku kan kayak gini, yang ada di situ kan di langit, di bumi, di laut. Yesus sekarang kutanya, Edis, Yesus itu ada di mana? Di surga? Ya udah, bukan di langit kan, bukan di bumi dan bukan di laut. Kata samayim itu sama dengan kata surga itu, Bang. Sama itu, Bang. Di dalam Alkitab, aduh makanya ini bingung. Begini, perhatikan. Nah, coba jelaskan. Di dalam Alkitab, langit itu kan bahasa Indonesia, Bang. Bahasa Ibraninya di Ya. situ samayim. Jadi Tuhan Samayim. Yesus itu juga naik ke samayim, sama itu, Bang, naik ke langit. Bahasa Naik ke langit, Ibraninya berarti Yesus- samayim. Berarti kata Edis, Yesus itu ada di langit bersama dengan satelit buatan USA, ya kan? Bang, langit di situ berbicara soal kekuasaan, tempat tinggi, bukan tempat satelit, Bang. Sekarang Oke lah, berarti baiklah, Edis menyamakan begini. surga Tapi dengan maksudnya langit begini, Bang. gitu. Begini, sebenarnya itu masuk ke kategori bumi, Bang. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di atas maupun di bumi. Jadi orang yang membuat patung Yesus itu tentu saja adalah orang yang melihat Yesus di bumi. Jadi mereka membuat melihat. patung yang menyerupai sesuatu yang di bumi. Begitu. Nah, kan tadi kan aku bilang percaya Tuhan itu maha tahu. Percaya. Nah, setelah karena Tuhan tahu bakalan apa kedepannya terjadi, bakalan ada manusia yang membuat patung. Maka dibuatlah Yesus itu naik ke surga. Ke surga bukan di bumi, bukan di laut, bukan di langit, Edis. Gitu. Oke, Ya. berarti boleh membuat patung yang serupa dengan orang yang sesuatu yang di bumi. Ya enggak, kan dilarang di situ. Oke, jadi menurut Anda waktu dia membuat patung itu dia melihat Yesus di surga atau di bumi? Kan setelah, kan ku bilang tadi patung itu dibuat masa Yesus sebelum lahir, pas lahir, atau setelah naik ke surga. Kan aku tanya, setelah naik ke surga bahkan setelah Iya. ratusan tahun. Nah, Oke. Patungnya kan bukan hanya patung Yesus saja, tapi patung Maria juga, betul? Maria, sekarang kan Oke. di Maria di Alkitab juga ada dibuat Maria itu naik ke surga. Maria naik surga. Di mana Iyalah. ayatnya? Coba di mana? Di mana itu? Cobalah searching lah, pasti ada itu. Abang orang Katolik? Kalau Sebentar, Orang abang orang Katolik. Katolik? 100% ini Oke, Katolik. pantesan kalian ini begini karena kalian nggak pernah baca isi Alkitab. Ya udah, dibawa dulu. Nah, sekarang Iya, Edis dibawa kutanya dulu, Bang. Dibawa dulu, Bang. Heh. Jadi teman-teman, kalian tahu bahwa yang selama ini dicekokin kepada mereka itu bukan isi Alkitab. Bukan. Karena apa? Karena dikatakan orang awam jangan membaca Alkitab. Cukup kami saja yang baca Alkitab, kalian tidak boleh. Karena nanti kalau kalian baca, nanti kalian ninggalin gereja. Aduh.
Susah. Di mana di dalam Alkitab Maria naik ke surga? Botol. Oke, makanya teman-teman, saya tuh bilang begini loh. Kalau kalian belajar agama itu apalagi zaman dulu. Zaman dulu itu belum ada mesin fotokopi, belum. Yang pegang kitab itu hanya orang-orang tertentu. Zaman sekarang bukan lagi, kita ini nggak hidup di zaman dulu. Kita ini bisa mengakses isi Alkitab. Kalau zaman dulu yang pegang Alkitab itu cuman romo-romo. Sekarang semua orang udah bisa mengakses isinya. Kalau zaman dulu romo bisa ngomong apa aja karena orang awam nggak pegang Alkitab. Romo bilang ABC ya kamu mana tahu, orang kamu nggak dikasih Alkitab kok. Dibilang Romo Maria ke surga, iya. Dibilang Romo Maria Ratu Surga, iya. Iya. Ratu Surga Maria, Raja Surga Yesus, iya. Jadi nanti kayak barusan yang viral-viral itu dikatakan ada yang menikah di surga, menikah dengan Siti Maryam. Aduh, pemahaman macam apa yang kalian bawa ini? Hanya di masa lalu saja, di masa belum ada internet, di masa kita belum bisa bertukar informasi secanggih sekarang ini, orang-orang yang berkuasa itu bisa ngakalin, nipu-nipu orang. Iya. Karena apa? Karena kita belum punya media seperti ini. Nah, zaman sekarang kita sudah bisa mengakses. Alkitab itu bisa diakses. Jadi pemuka-pemuka agama udah nggak bisa lagi nolol-nololin. Ayo silakan. Coba yuk, jangan poin nomor 6 terus yuk. Kita ganti ke nomor yang lain. Coba yuk. Siapa yang membahas nomor 2? Karena nomor 2 dari kemarin belum ada yang milih. Yuk silakan yuk, silakan. Nomor 2 ya. Silakan, saya mau bahas nomor 2 begitu. Bahwasanya yang bilang Yesus Tuhan itu saksi Yehova. Nah, orang-orang tersebut biasanya adalah Rudi Yohanes dan kembarannya, yaitu PC the King. Coba silakan, ayo 2 orang tersebut. Adakah 2 orang tersebut? Ayo di kolom komentar. PC the King dan Rudi. Ayo. Yang nomor 2 siapa? Sidai bisa saya lihat Anda tidak mengajukan permintaan naik loh. Sebentar, Sidai saya cari dulu ya. Sidai bisa ini mana? Ini ada banyak yang mengajukan permintaan naik. Saya cek dulu satu persatu. Nggak ada. Maksudnya kalau kalian mengajukan permintaan itu langsung ini ada di kolom antrian. Oh, ini aja lah, Bata ini, coba silakan. Betaca 17, silakan Betaca 17. Ayo Betaca 17, ada 8.500 orang ini pengen menyaksikan, silakan. Betaca. Malam abang. Selamat malam abang. Silakan bang, nyalakan kamera dulu abang. Silakan. Ini nyalanya tidak bisa, ini harus hilang. Oke, saya gitukan. Udah saya kirim ke Anda. Silakan Anda terima. Belum ada abang. Aduh, belum ada terus. Belum ada terus. Oke, coba kita kasih naik ada Wasengtuk. Ya, silakan Wasengtuk.
Ayo silakan teman-teman, nomor 2 belum dibahas ya, Tuhan Yesus. Karena kalau orang dengar Tuhan Yesus udah alergi sekarang, orang Kristen dengar Tuhan Yesus alergi. Tuhan Yesus. Saksi apa kau? Coba silakan. Waseng, silakan Waseng, nyalakan kamera dulu. Waseng. Oke, saya turunkan lagi. Memang Rudy sama PC The King ini orang-orang yang tak berani tanggung jawab. Suruh naik ke sini nggak berani. Tapi kalau ngomong di channelnya, Edis bilang Yesus Tuhan. Yesus itu Tuhan, sesat. Ayo silakan. Silakan. Mana ini ayo. Ayo teman-teman. Rafa. Oke, coba Rafa. Mana dia Rafa? Ada. Terlalu banyak gini yang ada 80 orang ajukan permintaan naik. Siapa ini kira-kira? Coba Engki aja dulu ya. Engki, silakan Engki. Kayaknya besok kita bikin gimana ya, kalau naik itu harus ada syaratnya ya, biar nggak sembarangan orang naik. Bisa nggak teman-teman dibikin yang naik itu ada syarat tertentu, jadi dia kalau naik itu benar-benar ini, asal-asal aja orang cek naik ya. Coba teman-teman bisa nggak, siapa gitu yang bisa membantu nomor 2? Coba bantu saya teman-teman biar saya bisa baca kolom komentar, karena terlalu kebut. Silakan melawai. Ya, melawai, silakan melawai. Silakan kamera dulu, Bang. Poin nomor 2 ya, poin nomor 2. Katanya kalau bilang Yesus itu Tuhan berarti saksi Yehova. Ayo silakan melawai. Silakan kamera dulu, Bang. Halo, Bang melawai. Melawai. Baik, saya turunkan lagi. Ini berat begini kalau terlalu banyak mengajukan permintaan. 87 orang nih teman-teman. Agal, coba ya silakan Agal. 87 orang mengajukan permintaan naik. Silakan. Oh, Pangahuta Siahaan, silakan. Ya. Bang Siahaan, selamat malam. Silakan nyalakan kamera dulu. Siap. Oke, silakan Bang. Abang mau bahas nomor 2? Bisa. Oke, berarti abang tidak setuju itu dengan kata-kata Tuhan Yesus. Sesat kalau orang bilang Tuhan Yesus itu saksi, betul? Memang Tuhan itu Tuhan. Berarti abang udah setuju dengan di sini, berarti gimana? Memang saya mendukung Bang Edis. Iya Bang, tapi kita kasih dulu kesempatan Bang sama yang kontra-kontra ini Bang. Iya Bang ya? Oke Bang. Udah lama rindu sama ngomong sama abang. Saya setuju sama abang semua. Oke lah, makasih ya Bang ya. Oke, tapi kita kasih dulu kesempatan kepada yang kontra ya Bang ya. Oke. Semangat. Baik Bang, makasih Bang. Ya. Karena begini Bang, kalau nanti kita naikkan yang setuju Bang, jadilah channel saya ini channel main bela-belaan. Begitu ya. Kuturunkan dulu Bang ya. Oke. Memang saya Katolik, tapi saya setuju. Oke, Katolik dia, tapi dia membela saya, nggak apa-apa. Iya, memang banyak teman-teman. Yang tahu nggak teman-teman? Yang inbox saya
bilang, "Bang, saya seorang Katolik, tapi setelah saya nonton abang, saya tercerahkan dan saya tidak mau sujud-sujud kepada patung." Banyak. Mau saya tunjukin screenshotnya nanti RK nangis. Gitu loh. Maka saya bilang, jadilah Anda seorang Katolik. Jadilah Anda seorang Katolik. Tetapi Anda tidak perlu sujud menyembah patung Maria. Apakah yang saya katakan itu salah? Gimana? Dan banyak itu yang setuju dengan saya, itu banyak jumlahnya. Gimana? Oke, kita kasih naik, ada Bang Gea. Silakan Bang Gea. Oh, malah Aro yang naik. Silakan Aro, nyalakan kamera. Aro. Halo Aro. Halo. Ya, Abang Kristen, Bang. Halo. Oh, Aro belum bisa nyalakan kamera, Bang Aro. Bang Gea. Ya, silakan Bang Gea. Nyala kamera dulu Bang Gea. Halo Gea. Oke, nampaknya harus kita bersihkan dulu ya teman-teman ya. Saya bersihkan saja dulu. Kita bersihkan dulu teman-teman. Saya bersihin dulu ya, karena terlalu banyak yang ngajukan permintaan naik. Oke, halo. Torus. Abangku, ketuaku, Edis TV terhormat yang baik hati. Sudah kenal di sana. Berarti kenal sama saya, Bang? Orang yang baik pasti saya kenal. Oke, terima kasih, Bang. Dan selalu menyuarakan kebenaran. Oke, kuturunkan dulu ya, Bang ya. Ya. Oke, kuturunkan dulu, Bang. Ya, lagi live ya. Repot juga teman-teman, kemana-mana Edis ya. Balik ke sini Edis ya. Saya lagi makan, padahal saya itu tahu nggak, kalau pergi itu udah helman, sudah pakai helm, terus pakai jaket yang ada ininya, nih, begini, udah pakai masker, gitu. Sampailah di warung bakmi. Edis. Tetap ketahuan. Iya, ketahuan teman-teman. Kita lagi pergi, saya ingat itu pulang lagi naik bis di salah satu terminal, entah itu di Kampung Rambutan atau mana itu. Lagi makan di warungnya itu. Tukang warung yang ngeliatin saya terus langsung, masih ingat saya nggak? Itu saya pernah pesan buku dan oh iya. Kemana-mana selalu saja Idis lagi. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Yuk teman-teman, nomor 2 ya, nomor 2. Coba nomor 2 teman-teman. Siapa nomor 2? Rafa. Lihat dulu Rafa ya. Silakan Begu. Namanya kok Begu gitu loh. Ayo silakan Begu. Nyalakan kamera dulu Bang. Dulu Bang. Oke. Silakan. Abang kok pakai Begu terus logonya logo polisi Bang. Jangan begitu Bang. Abang ini gak boleh begitu Bang. Jangan melecehkan simbol-simbol, atribut-atribut pemerintahan Bang. Gak boleh. Silakan. Halo Bang. Halo. Kamera nyala dulu Bang. Kamera nyala dulu. Iya Bang. Belum Bang, belum. Bisa. Itulah ya, kita turunkan dulu ya. Coba yang serius dulu ya. Naik ya, pakai nama asli kenapa sih? Nama Begu, kucing, tikus. Wah, orang-orang ini.
Memang TikTok ini terlalu mudah membuat account, teman-teman. Makanya orang asal bikin aja namanya siapa begitu. Beda kalau Facebook, Anda bikin Facebook pakai nama begitu pasti nggak lolos. Coba kita kasih naik, ada Tiur. Baru naik dia langsung kita kasih naik Tiur. Silakan Tiur Simbayak. Halo Tiur Simbayak. Rokok Kudus dia tidak akan berani naik ke sini, nggak akan berani. Tiur, oke. Aduh, teman-teman dari tadi ini kayak begini terus nih. Kita kasih naik, ada FR Rudi. Giliran saya nggak live, banyak channel yang live bahas Edis TV. 10 pernyataan Edis sesat. Ya. Giliran saya live, hilang semua orangnya. Memang. FR Rudi, nyala kamera dulu bang. Gak apa-apa bang, kalau aku sulap. Oke, FR Rudi, kenalan dulu bang. Abang Islam, Kristen. Saya Katolik bang, Katolik. Oke, kita lagi bahas nomor 2 bang. Kayaknya bang, gimana? Apakah Anda setuju? Coba dikecilin dulu bang, ada suara apa di sana itu bang? Kita lagi sama kawan, maaf bang. Oke, tapi suaranya ikutan masuk, coba. Oke, baik. Nomor 2 dulu bang yang perlu kita bahas. Nomor 1 udah kemarin, biar urut aja ya. Nomor 2 gimana, abang setuju? Saya sih belum tahu ya, itu kata siapa, Tuhan Yesus. Kalau kita orang Katolik itu Tuhan Yesus juga. Oke, kalau misalnya saya bilang Tuhan Yesus, apakah itu sesat? Apa ya? Saya juga bingung dengan kalimat ya, apa kata Tuhan dan Tuhan ya. Kalau Tuhan itu sama seperti apa ya? Gini. Kepemilikan Kalau gitu. Kepemilikan kalau gitu, Bang. ada gini, kalau ada orang Kristen bilang Tuhan Yesus, apakah itu kesesatan? Katanya itu saksi Yehova dan sesat gitu. Coba, apakah Anda setuju dengan itu? Tidak juga sih. Oke, kalau tidak berarti saya turunkan ya Bang ya. Saya turunkan Bang, kalau tidak. Kenapa Bang diturunkan? Oke, silakan yuk yang selanjutnya. Coba ayo, jangan ngomong di belakang saja, PC The King ya. Ayo, siapa lagi nih? Emang sesat sebentar, memang sesat. Tino, ya silakan Tino. Tino naik sini Tino. Ayo Tino naik sini. Tino, kamu bilang katanya sesat ya. Naik sini. Saya kasih lihat dulu, adakah dia naik di sini Tino? Tidak ada Tino. Jadi memang hanya jagoan typing saja. Ini Abraham Martinus. Abraham Martinus, silakan. Bultom YZO, coba saya naik. Ya, Abraham Martinus dulu. Silakan. Abraham Martinus. Iya Bang. Oke, silakan dulu Bang, nyalakan kamera. Udah Bang. Oke, selamat malam Bang Abraham. Oke, Bang Abraham Kristen. Betul. Oke, gimana Bang? Mau membahas nomor 2 karena nomor-nomor yang lain sudah, nomor 2 belum pernah dibahas. Gimana? Boleh. Oke, gimana Bang? Kalau ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan, apakah dia sesat? Tidak. Kalau tidak berarti abang nggak mau membuktikan kesesatan Edis. Abang salah naik berarti bang. Aduh, aku turunkan dulu kalau gitu bang. Aduh, gimana nih yang naik ini gimana sih? Teman-teman yang naik itu yang mau mengatakan itu sesat. Aduh. Coba ayo teman-teman. Aduh, gimana ini?
Yang naik itu justru yang mengatakan bahwa statement Yesus itu Tuhan atau Tuhan Yesus itu sesat. Ayo, sebentar. Tadi ada yang komen Gultom, coba naik dulu Bang Gultom. Coba di mana saya tidak lihat nama Abang di sini. Ada 86 orang mengajukan permintaan naik, nggak ada Bang. Coba tadi yang komen tadi. Atau ada moderator yang bisa diseret dia ke sini. Nih loh, nih sebentar. Gultom. Bentar, saya harus naikkan lagi kolom. Nah gini, Gultom Yoz. Coba Bang Gultom Yoz naik Bang Gultom Yoz. Gultom Yoz. Ayo Gultom Yoz. Tidak ada, saya lihat di kolom komentar Abang ngajukan permintaan naik Bang. Gultom Yoz. Ayo Bang, diskusi kita. Tidak nongol. Nggak bisa dijambak teman-teman. Ayo naik. Tidak ada. Ini kiamat. Nah, silakan kiamat, nyalakan kamera Anda. Ya, gimana bro? Kabar bro? Gimana kabar bro? Ya, kamera naik dulu. Kita bahas nomor 2 ya, nomor 2. Katanya Ya, kamera nyala dulu. Kamera nyala dulu, Bro. Kan topeng saya lagi tidak ada. Jadi gimana nih? Ini nggak diskusi. Karena di sini syaratnya nyalakan kamera. Kalau nggak nyalakan kamera ya susah. Ayo ambil dulu topengnya, gimana? Ambil dulu topengnya. Lama nggak ngambil topengnya? Berapa lama? Ya soalnya ini saya kan habis pindahan, jadi kayak dikus-kus gitu. Yes. Bukan ngoles. Kalau saya Ya sudah nyalakan kamera. gimana sih? Udah kita tunggu loh, ini mana? Kamera nyala dulu atau gurumu saja suruh naik ke sini? Bisa King? Enggak usah. Kamu aja kemarin kelagapan kok masih AWH. Tidak, nyalain kamera. Anda artinya JAW aja nggak paham kan? Salah kemarin, banyak nama artinya. Ayo silakan. Yuk. Kalau Anda tidak berlaku sebagai seorang gentleman, nyalakan kamera, nggak usah naik, begitu ya. Kita kasih naik, ada Claudius. Yuk silakan Claudius. Kadang-kadang orang-orang itu nggak tahu diri. Ayo silakan Claudius, nyalakan kamera Anda. Wah, gimana caranya nih nyalain kamera dis? Oke, saya bantu dari sini Bang. Sudah ada di layar Anda. Simpan itu. Ya sudah dis. Kenalan dulu Bang, Abang Kristen. Katolik. Baik, ayo silakan. Nomor 2 ya Bang, karena nomor 2 belum dibahasin dari kemarin-kemarin. Bang Edis keren. Keren. Ganteng. Bukan masalah keren atau ganteng Bang, nggak usah begitu lah Bang. Saya itu orangnya jelek Bang, kayak tukang jual gitu loh. Buka kacamata, bukan lagi dis. Ya udah, poin yang mana Bang yang mau Abang bantah? Silakan Bang. Gini. Saya mau tanya, kenapa kamu di TikTok? Kenapa di TikTok? Kenapa di TikTok? Karena TikTok adalah salah satu media sosial yang banyak penontonnya. Nah, setelah saya baca satu artikel, ternyata Indonesia itu adalah pengguna TikTok terbesar di dunia. Jumlahnya itu 160 juta. Begitu. Yang nonton sekarang berapa? Yang nonton 8.300 ini. Belum nanti yang share, yang terus maksud Abang gimana? Yang nonton harus berapa, Bang? Di Indonesia berapa ratus juta dis? Kalau misalnya Bang di Indonesia ngomong begitu dengan orang satu per orang nggak efektif, makanya lewat di media sosial.
Kamu kalau di Indonesia 300 juta. Kalau Iya, kamu gimana keliling caranya seluruh ngomong sama Indonesia- 300 juta, Bang? Oh, keliling dong. Maksudnya keliling-keliling begitu? Seperti para rasul loh. Rasul sampai kemana-mana, Dis. Ya, dulu belum ada medsos, Bang. Kalau rasul kan sampai 1 miliar lebih. Aduh, saya pikir dia tadi cerdas. Bang, Dengar, Dis. oke, sekarang sebentar, saya tanya dulu sama Anda. Gini, dengar ya, dengar. Menurut Anda, apakah bisa kita ngomong dengan 300 juta orang dengan cara door to door? Oh, jangan door to door. Terus gimana caranya? Keliling lah. Ya, keliling itu kan door to door, Bang. Kalau Edis kan terkenal seluruh Indonesia. Maksudnya keliling, sebentar dulu. Keliling gimana? Kenal Edis. Tenang, Bang. Keliling gimana maksud Anda? Ah, seperti Rasul zaman dulu aja bisa loh sampai ke Roma. Apalagi sekarang ada pesawat terbang. Gimana Edis pemikirannya? Bang, kita maksudnya ngomong sama orang Indonesia loh, Bang. Gini. Tunggu. Rasul pada zaman dulu, iya kan? Sampai ke seluruh dunia, dia berani mengorbankan nyawanya. Demi apa? Bang, kita jangan lari dulu. Kita bicara bagaimana cara ngomong dengan orang banyak. Jangan kemana-mana, Bang. Fokus. Tadi menurut Anda, tenang, Bang. Tenang dulu, Bang. Tenang, Bang. Menurut Anda tadi, cara yang lewat media sosial tidak efektif. Cara yang lebih efektif menurut Anda itu manual. Lewat keliling-keliling, betul? Iya, betul. Bang, kalau 8.000 nih, 9.000 orang gimana saya mau keliling berapa hari, Bang? Terkenal di seluruh Indonesia. Kalau Edis nggak nyambung abang ini. Yaudah Bang, dibawa dulu Bang, dibawa dulu. Kalau nggak nyambung, dibawa dulu. Kan sudah saya bilang teman-teman, media sosial adalah senjata yang paling ampuh. Kalau zaman dulu metodenya masih pintu ke pintu karena zaman dulu belum ada medsos. Gimana sih? Nih, ini ada 9.100 orang. Kalau misalnya saya ngumpulin yang 9.000 orang ini, ya, bagaimana caranya? Saya harus menyediakan tempat. Saya harus potong berapa kerbau. Menurut Anda ngumpulin 9.000 orang gampang gitu manual? Susah. Tempatnya siapa? Bayar keamanan. Belum lagi bayar izin keramaian. Lagi. Susah. Berapa nasi padang yang habis nanti? Ini udah efektif nih, gak usah meragukan keefektivitasan media sosial. Jangan kau ragukan. Saya tidak nyalahkan orang yang manual ya, tidak saya salahkan. Kalau metode Anda masih manual, nggak masalah, tidak saya salahkan. Tetapi jangan menyalahkan yang lewat medsos. Ada saja. Ayo silakan yuk. Yohana, silakan Yohana. Ayo silakan Yohana, nyalakan kamera dulu. Heran orang-orang. Masa harus lewat manual juga saya? Memangnya RK, saya penginjilan lewat lebih ini. Itu pun gak saya salahkan, ya gak apa-apa. Boleh-boleh aja, yang gak boleh siapa? Halo Yohana. Shalom Yohana. Silakan Yohana, nomor berapa? Nomor 2 yang mau kita bahas. Kristen kan? Apa yang mau Anda sampaikan dari statement-statement ini? Saya pengen nomor 2 sebenarnya. Sebenarnya semuanya mau dibahas, cuma kita fokuskan ke nomor 2 dulu. Berarti ketika ada orang Kristen terutama ya yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, ya, bahwasanya Yesus itu Tuhan Yesus atau Yesus itu Tuhan, menurut Anda adalah statement yang sesat ya? Jadi Bang Edi, saya
saya bertanya dulu sebaliknya ke Bang Edis. Menurut Bang Edis, Tuhan sama Tuhan itu sama atau beda? Kata yang sama. Tuan dengan Tuhan tuh sebenarnya sama aja, kayak tahu dengan tahu. Saya tidak tahu itu sama. Kemudian pahit dengan pahit itu sama. Berarti menurut Bang Edis itu kayak perbedaan huruf aja ya? Iya. Maknanya yang beda. Maknanya sama. Maknanya sama. Oke, kalau gitu kita sepakat Tuhan atau Tuhan. Karena kalau dalam bahasa Indonesia Tuhan sama Tuhan itu artinya beda. Iya, Maknanya dalam beda. bahasa Indonesia. Makanya di dalam Alkitab sebenarnya kata Tuhan dengan Tuhan itu sebenarnya kata yang sama. Bukan Tuhan huruf besar semua ya. Kalau huruf besar semua nanti lain lagi tuh. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, ketika seseorang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, apakah pernyataan itu adalah pernyataan yang tidak biblikal? Kalau di luar Alkitab, mungkin kita kalau menggunakan bahasa Indonesia boleh-boleh aja menggunakan kata Tuhan. Bukan. Begini, biar kita nggak bermutar-mutar. Gini, kalau ada seseorang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, apakah pernyataan itu tidak biblikal? Karena kalau kita respect ke Alkitab, itu biasanya nggak menggunakan kata Tuhan. Iya, maka dari itu ketika orang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, apakah pernyataan itu tidak biblikal atau sesat? Tidak. Tidak biblikal ya? Ya, Oke, sesat ya? sesat. Oke, mantap. Ini yang saya tunggu-tunggu tuh yang kayak begini nih. Nah. Oke, siap. Oke, ada Alkitab di situ? Ada Alkitab di situ? Saya tidak punya. Mungkin Ya harus ada Alkitab dong biar enak kita diskusinya. Yohana, jangan diteleponin orang dulu, dimatikan dulu. Udah banyak yang telepon Yohana, kau jangan naik ke sana. Coba. lanjut, Bang. Coba ambil dulu Alkitabnya. Alkitabnya ambil dulu. Bentar ya, Bang. Nah, udah diteleponin kan, sudah dibilang jangan naik-naik kayak di TV nanti banyak yang nelpon. Nggak apa-apa, lanjut aja, Bang, lanjut. Oke, ambil dulu Oke, Alkitabnya. Mungkin saya ini aja ya, pakai sirup. Ah, jangan gitu karena terjeda. Ini nggak serius kan? Terjeda loh, terjeda. Ayo, punya Alkitab nggak di rumah? Saya tidak punya ya, untuk sementara ini saya belum punya. Tapi, Sebentar, saya tanya. Berarti Anda tidak punya Alkitab di rumah? Bukan tidak punya, karena saya lagi di kosan. Di kosan tidak punya Alkitab? Tidak punya. Tidak punya. HP satu lagi ada? Nggak ada, cuma satu. Oke, baik, biar saya aja lah. Saya yang mengalah ya. Baik. Oke, saya tunjukkan kepada Anda perkataan Tuhan Yesus sendiri tentang siapakah Sang Mesias yang adalah dirinya tersebut. Baik. Oke, saya buka Lukas pasal yang ke-20. Oke. Ayat yang ke-41 ya. Teman-teman simak ini ya untuk PC The King, kemudian Rudi Iskariot. Yesus Tuhan itu berarti itu saksi Yehova. Oke, Lukas pasal yang ke-20 ya. Yohana? Oke. Beneran ini Alkitab, saya konfirmasi dulu nanti dibilang salah. Ya, lanjut. Kita mulai dari 41 ya. Baik. Coba bacakan kepada saya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana mengatakan? Dibisukan dulu coba, teleponnya dibisukan dulu. Dibisukan dulu teleponnya. Bisukan dulu. Kenapa Anda kok ditelepon-teleponin orang begitu, ada apa? Oke, diulang ya. Sebentar, saya tanya dulu. Kenapa banyak orang nelponin Anda, kenapa?
Ya nggak usah ikut campur itu HP saya, jadi bisa aja teman. Enggak, kok penasaran aja kok waktu di sini ya ditelepon-teleponin. Tadi nggak ditelepon-teleponin karena mau bilang turun dari channel Edis, betul? Sebentar, karena disuruh turun dari channel Edis, betul? Enggak ada yang suruh turun. Saya mau ini. Ya sudah, baik. Coba kita lanjutkan lagi. Yuk, tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat menyatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin dia anaknya pula? oke. Siapa yang disebut Daud sebagai tuannya? Jawab dulu. Siapakah yang disebut Daud sebagai tuannya? Mungkin kita kembali ke konteks. Jangan mungkin dulu. Siapa yang Daud sebut sebagai tuannya? Yesus. Oke, jadi Daud menyebut Mesias sebagai tuannya, betul? Oke. Saksi Yehova Daud ini, saksi Yehova. Daud, saksi Yehova kau Daud, saksi Yehova kau. Daud saksi Yehova teman-teman. Apakah Daud seorang saksi Yehova? Apakah Daud seorang saksi Yehova? Tidak. Tadi katanya sesat. Tadi katanya sesat yang menyebut Yesus sebagai Tuhan kita. Sesat? Gini. Berat, saudara-saudara. Berat, saudara-saudara. Kan gitu dong. Saya balik dulu kamera saya. Silakan. Silakan. Saya ambil contoh simpel ini. Semisal saya bertamu ke rumahnya Bang Edis. Jadi di situ saya menyebut Bang Edis itu sebagai tuan rumah. Itu menyatakan kepemilikan. Tuannya rumah, bukan tuannya Anda kan? Ya, Kalau tuan saya rumah. tuannya rumah, artinya sayalah yang punya rumah itu. Rumah itu berada dalam genggaman tangan saya, setuju? Dia berada dalam kekuasaan saya, setuju? Lanjut. Jadi Bang Edi sendiri sebagai tuan rumahnya. Dalam konteks tadi, Tuhan Yesus bersama Daud. Bukan Tuhan Yesus bersama Daud. Tuhan Yesus mengutip perkataan Daud. Karena orang-orang, Tuhan Yesus itu melontarkan pertanyaan kepada para pemirsa di situ. Tentang siapakah Sang Mesias. Tuhan Yesus bikin pertanyaan nih kepada orang-orang. Hei, menurut kalian, siapa Mesias itu? Orang bilang anak Daud. Lalu Tuhan Yesus bertanya lagi, bagaimana mungkin ia anak Daud? Sedang Daud sendiri di dalam pimpinan roh berkata bahwa Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Lalu pertanyaan penutupnya, lalu bagaimana mungkin Daud menyebut Sang Mesias itu tuannya, tetapi ia anaknya pula? Nah, makanya di situ jelas yang menyebut Sang Mesias, tentu saja Sang Mesias itu adalah pribadi Kristus, Yesus. Daud menyebutnya Tuan. Pertanyaannya, apakah seseorang yang menyebut